Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersama-sama bersukacita karena kemurahan Tuhan yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami nyata sempurna, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau
Saudari Santi masuk dalam doa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau, Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Layak Engkau disembah, dipuji, ditinggikan saat ini Tuhan. Kami membawa hati kami membawa kehidupan kami. Ini kami Tuhan saat sore hari ini. Kerinduan kami untuk datang memuji, memuliakan, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin setiap acara kami, ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Sukacita surga boleh kami alami saat sore hari ini Tuhan. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kehidupan kami. Ruangan ini boleh dikuasai dengan hadirat Allah. Kemuliaan Allah turun di tengah-tengah ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Layak akan kuduskan setiap kami, memberkati setiap kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan seluruh jemaat yang ada saat ini Tuhan, semuanya di dalam pengurapan Allah, sehingga kami boleh bersuka cita saat ini untuk memuji, meninggikan nama-Mu. Kami percaya ada kuasa yang bekerja Tuhan di atas puji-pujian kami. Setiap kami yang datang dengan penuh beban berat, dengan sakit penyakit masalah apapun juga Tuhan. Kami percaya kalau kami datang dengan kesungguhan hati kami, setiap beban hidup kami terlepas oleh puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati ibadah kami saat sore hari ini. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Kita naikkan pujian ini, Allah itu baik. Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita, sehingga tiada berkesudahan kasih setianya. Kita naikkan pujian ini, tiada berkesudahan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Haleluya.
Yang mau berjoget silakan berjoget, yang mau goyang-goyang. Kita memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semua. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kehidupan kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap Tuhan berfirman. Dia sanggup menyembuhkan kita, Dia sanggup untuk menyelamatkan kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
bagi kami Tuhan, bahwa saat Engkau berfirman, saat Engkau bersabda, itu menjadi sebuah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Itu menjadi sebuah kuasa yang mengubahkan kehidupan kami. Tiada yang mustahil bagi Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan buat setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami rindu bila setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau sediakan hati kami untuk kami dipenuhi oleh kebenaran firman Allah. Firman Allah yang akan terus menuntun kehidupan kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami siapkan kehidupan kami untuk benar-benar firman Allah boleh tertanam dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi kami sidang jemaat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapannya di tempat maha tinggi mengurapi hamba-Mu sehingga boleh terus menyatakan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, semua sehat? Amin. Ya, syukurlah semuanya baik. Mari kita pergunakan waktu ini untuk menerima berkat firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang benarkah ular itu makan debu? Temanya apa Bapak Ibu? Benarkah ular itu makan debu? Mengapa timbul pertanyaan semacam itu? Jawabannya adalah karena ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan ular makan debu. Saya mau buktikan ayatnya. Kalau Alkitab mengatakan ular makan debu, ada ayatnya itu. Kejadian 3:14. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Akibat dari ular telah dipakai setan untuk menipu manusia, maka si ular ini menerima kutuk dari Tuhan. Kutuknya apa? Pertama, ular akan jalan pakai perut. Mungkin dulu sebelum ular menipu manusia, barangkali ular itu punya kaki dulu. Gara-gara dipakai setan nipu manusia, kutuk datang bahwa si ular itu akan jalan dengan perut. Dan yang kedua, di sini dikatakan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Ini kata Alkitab, saudara. Bahwa Alkitab mengatakan ular akan makan debu tanah. Terus, dalam kenyataannya apa benar demikian? Kenyataannya tidak demikian, saudara. Karena ular itu termasuk binatang buas.
Dan salah satu ciri dari binatang buas, dia makan daging. Ya, daging apa saja, seperti tikus, katak. Kalau ular itu cukup besar, dia bisa makan kambing, atau anjing, atau kucing. Bahkan kadang-kadang kalau ular terlalu besar, dia bisa makan manusia. Ya. Jadi pokoknya si ular itu termasuk binatang buas, dan ciri binatang buas suka makan daging. Dan tidak pernah kita lihat si ular tuh makan debu tanah, tuh enggak ada ceritanya. Tapi kenapa Alkitab mengatakan ular itu akan makan debu tanah? Kalau begitu, apakah ayat dalam Kejadian 3:14 itu salah? Yang mengatakan ular makan debu sepanjang umurnya. Tentunya Alkitab tidak pernah salah. Ya, cuma saudara, ayat-ayat dalam Alkitab tidak selamanya kita terjemahkan secara hurufiah. Ya, ada banyak ayat yang tidak bisa diartikan secara hurufiah. Misalnya, barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus pikul salibnya setiap hari. Itu bukan hurufiah, saudara. Bukan kok orang Kristen kongen mikul kayu salib kemana-mana, turut pasar, turut kantor. Itu tidak pengertian hurufiah. Ada lagi ayat yang mengatakan kalau kau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu juga bukan pengertian hurufiah. Kalau diartikan hurufiah ya bunyak itu. Ya ditampar kanan ya lari, kalau enggak ditangkis. Bukan diartikan hurufiah. Ada lagi ayat yang mengatakan kalau ada orang minta baju, lalu berikanlah jubahmu. Itu juga bukan pengertian hurufiah, saudara. Iya. Saudara pernah tahu buah durian? Saya kira semua tahu kan? Enak enggak rasanya buah durian? Enak, makanya harganya mahal. Tapi untuk menikmati buah durian yang enak, jangan lupa durian itu perlu dikupas. Kulitnya dibuang, buahnya yang dimakan. Begitu juga saudara, dalam Alkitab ada banyak ayat yang tidak bisa ditelan mentah-mentahan. Ya, tidak bisa diartikan secara hurufiah. Jangan seperti Nikodemus. Nikodemus itu menelan firman Allah, mencernaknya secara hurufiah dan orang masuk akal. Ketika Tuhan Yesus ngomong sama Nikodemus, kalau kau ingin hidup kekal, kau harus dilahirkan kembali. Nah, si Nikodemus ini mencernaknya hurufiah. Lalu pertanyaannya, bagaimana aku yang sudah tua ini, segede ini? Apa aku harus masuk rahim ibu? Coba kita baca itu. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yohanes 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ya,
Tuhan ngomong kalau kau mau dapat hidup kekal, masuk kerajaan Allah, kau harus dilahirkan kembali. Nikodemus yang menelan mentah-mentahan, mencerna, mengartikan firman secara hurufiah, rasanya tidak ketemu neng nalar logikanya itu. Masa aku sudah setua ini, segede ini, apa masuk ke rahim ibu lalu dikeluarkan? Nah, ayat ini kalau diartikan hurufiah juga nggak bisa ketemu, saudara. Ya, jadi ingat ada banyak ayat yang tidak bisa dicerna secara hurufiah. Harus dikupas. Kayak buah durian itu loh, enak. Tapi harus dikupas. Kalau enggak ya enggak enak, kulitnya keras kayak gitu kok. Begitu juga dengan ayat yang mengatakan ular itu akan makan debu sepanjang umur hidupnya. Apa sih pengertian ular makan debu? Jawabannya tentu juga kita akan cari dari Alkitab. Ya, karena ayat yang ngomong, kita juga harus cari jawabannya pada ayat firman Tuhan. Ya, mari kita akan baca tentang Kejadian pasal 2 ayat 7. Apa yang dikatakan Kejadian 2 ayat 7, tolong bisa dibaca. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya, Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah dan diciptakan menurut peta teladan Allah. Namun ingat saudara, sebelum diberi hembusan nafas, sebelum diberi roh oleh Allah, manusia tetap ibaratnya boneka. Memang dicipta menurut peta gambar Allah, ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya, ada tangannya. Tapi tetap menjadi benda yang mati seperti boneka. Kapankah dia menjadi makhluk yang hidup, menjadi manusia yang betul-betul sempurna? Ketika dia diberi hembusan nafas atau roh Allah diberikan dalam hidup manusia. Jadi pertanyaannya, manusia bagian yang mana yang dari debu tanah? Manusia bagian tubuh atau dagingnya inilah yang dibuat dari debu tanah. Itulah sebabnya ketika saudara pergi ke pemakaman, ada seorang yang dimakamkan, si pendeta seringkali ngomong, ya, bahwa engkau berasal dari tanah, engkau harus kembali ke tanah. Apa yang dikembalikan ke tanah? Jasadnya, tubuhnya, dagingnya yang dari tanah harus kembali ke tanah. Tapi roh yang dari Allah, dia harus kembali kepada Allah. Jadi manusia yang dibuat dari debu tanah itu adalah manusia dagingnya, tubuhnya. Ya. Dan ini secara rohani berbicara tentang ya tubuh dari tanah ini. Ya, ini secara rohani berbicara tentang ya manusia yang mengikuti keinginan daging. Kalau manusia itu mengikuti keinginan daging,
manusia seperti itulah yang bakal menjadi mangsa dari si ular. Kalau ular makan debu tanah, bukan arti hurufiah ular makan debu atau tanah. Tetapi ular akan memangsa manusia yang hidupnya menuruti keinginan daging. Coba kita lihat pada zaman Nabi Nuh. Kenapa sih manusia zaman Nabi Nuh dibinasakan Allah? Jawabannya adalah karena manusia menuruti keinginan daging. Mari kita baca Kejadian pasal 6 ayat 3 lalu ayat 5 sampai 8. Kejadian 6 ayat yang ketiga, 5 dan 8. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang kelima sampai 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, zaman Nabi Nuh. Kenapa orang-orang dibinasakan? Binasakan semua. Kecuali Nuh sekeluarga. Kenapa? Karena manusia zaman Nabi Nuh hidup hanya menuruti keinginan daging, hawa nafsu, makan, minum, kawin, mengawinkan. Apabila seorang laki-laki melihat anak perempuan cantik rupanya, lalu diambilnya menjadi istrinya sebagaimana dia suka. Saudara bayangkan zaman Nabi Nuh itu terjadi banyak pembunuhan gara-gara rebutan cewek. Kenapa? Manusia menuruti keinginan daging, hawa nafsu. Dan ini akan terulang kembali saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya nasihat firman Allah. Jangan kita menjadi orang-orang yang hidup hanya menuruti kemauan daging. Ya. Bukti zaman Nuh itu yang nuruti keinginan daging dibinasakan. Kecuali Nuh. Nuh karena dia bergaul dengan Allah. Dia tidak hidup menuruti daging. Tapi hidup menurut firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam perjanjian baru. Ayat yang menunjukkan bahwa orang yang hidup menuruti keinginan daging itu posisinya berseberangan, berseteru, bermusuhan dengan Allah. Itulah sebabnya zaman Nuh dibinasakan. Karena orang yang menuruti keinginan daging itu posisinya bermusuhan dengan Allah. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, keinginan daging adalah maut. Sopo wae sing urip nuruti keinginan daging alamatnya maut. Kematian, kebinasaan. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang-orang yang hidup menurut keinginan roh, berjalan menurut firman Allah, dia akan mengalami suasana damai
sejahtera. Meskipun masih ada di dunia, belum sampai surga, tapi yang menuruti keinginan roh, dia ngalami damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Sopo wae sing urip nuruti keinginan daging, dia menjadi seteru, dia menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena yang nuruti keinginan daging itu tidak mau takluk kepada hukum Allah. Daging itu tidak mau takluk kepada hukum Allah. Daging itu biasanya cenderung ngenak-ngenakno awake dhewe. Daging itu cenderung apalagi kalau dengar firman harus menyangkal diri pikul salib. Ya ini yang hidup dalam daging enggak mau. Daging itu enggak mau disalibkan. Daging itu enggak mau kalau suruh nyangkal diri. Tapi itulah kekristenan. Kalau mau jadi murid Tuhan syaratnya nyangkal diri, pikul salib. Mematikan keinginan daging. Iya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lah, karena tidak berkenan sama Allah, maka orang yang hidup menurut keinginan daging, dia tidak mengalami penyertaan, perlindungan dari Allah. Lawang posisinya berseteruan dengan Allah kok. Allah enggak mau menyertai, melindungi. Nah, ketika orang itu tidak disertai, tidak dilindungi Allah, maka dia merupakan sarapan, makanan empuk bagi si iblis atau si ular tadi. Ya. Tapi sebaliknya kalau engkau hidup dalam roh, kalau engkau nurut firman, ayat itu tidak berlaku atas saudara. Saudara tidak akan menjadi mangsa dari setan. Orang yang hidup dalam roh, yang taat sama firman, iblis itu harus takluk kepada kita. Coba 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, kita tahu bahwa orang yang lahir dari Allah, ya artinya ngalami dilahirkan kembali. Ya, kita lahir secara daging dari ibu kita. Dari rahim ibu itu lahir secara daging. Tapi lahir secara roh adalah ketika kita bertobat. Itulah sebabnya Tuhan bilang kalau kau mau mendapat hidup kekal, kalau mengalami dilahirkan kembali. Lahir secara jasmani, secara daging, lahir dari rahim ibu. Tapi kelahiran rohani adalah ketika kita bertobat. Ketika kita hidup sesuai dengan firman. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah dilahirkan kembali. Dia tidak berbuat dosa. Dalam arti dia melindungi diri dari segala perbuatan dosa. Sehingga tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan tidak lagi menuruti keinginan daging. Terus akibatnya si jahat tidak dapat menjamahnya. Jangankan memangsa, jamah nyenggol saudara-saudara tidak bisa. Itulah sebabnya ada nyanyian demit ora ndulit, setan ora doyan. Berlaku bagi siapa? Bagi orang yang hidup di dalam roh, yang nurut firman Tuhan. Saudara diberi kuasa loh, orang Kristen itu diberi kuasa menginjak ular, mengalahkan setan apapun. Selama engkau hidup dalam roh, nurut firman Tuhan, setan ora doyan, demit ora ndulit. Saudara itu dapat proteksi, perlindungan yang luar biasa.
Katakanlah ada orang sirik karena engkau sukses, sehingga mereka mencoba mau membinasakan saudara, coba mau menyusahkan saudara. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, ya tidak ada satu kuasa yang bisa mengganggu hidup saudara dan saya. Karena kita berada dalam proteksi, perlindungan dari Allah. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan. Ya, supaya tidak menjadi mangsa dari si ular, ya, tidak menjadi mangsa dari si iblis. Mari kita tinggalkan perbuatan daging, hawa nafsu, lalu kita nuruti firman Tuhan. Apa sih perbuatan daging itu? Mari kita baca perbuatan daging itu, uraiannya, rinciannya perbuatan daging itu ada di Galatia 5, 19 sampai 21. Iya, tolong bisa dibaca. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, perbuatan daging telah nyata. Apa itu? 1, percabulan. Ya, hilangkan, hindari segala perbuatan-perbuatan yang cenderung kepada masalah percabulan. Kecemaran, yang suka berbuat cemar, hawa nafsu, suka nuruti hawa nafsu. Ya, apa saja itu? Ada penyembahan berhala. Orang yang masih menyembah berhala, percaya dukun, kelenik, apa itu termasuk perbuatan daging. Sihir, ya, sing seneng dolanan masalah-masalah magic, ya, perbuatan sihir. Perseteruan, sing seneng bermusuhan, ya. Sebetulnya orang punya musuh tuh nggak enak. Musuh kuwi ora akeh, satu aja sudah membuat kita kehilangan damai. Firman Tuhan mengajar kita berdamai dengan semua orang. Tentunya kita harus menghindari itu yang namanya perselisihan. Ya. Perselisihan gitu, senenge padu ya. Senenge goleki kesalahan orang ya. Apalagi iri hati. Iri hati itu juga termasuk perbuatan daging loh. Dan iri hati enggak bisa dibiarkan. Iri hati itu kalau dibiarkan membias. Jadi apa? Bisa marah tanpa sebab. Itu kok dodolane padha aku kok. Sing tekku ora payu, sing tek aku kok saya kayak kok laris. Iri. Karena iri akhirnya marah sama orang yang dodolannya laris. Sebetulnya kalau lihat orang lain jualannya laris, kita enggak laris, jangan salahkan yang laris. Koreksi, kenapa sih bekku kok orang laris? Kalau ada sama-sama orang Kristen, orang itu doanya didengar Tuhan, saya kok enggak.
Jangan marah sama yang doanya didengar, koreksi. Kenapa doaku kok enggak didengar? Ojo kaya si Kain. Kain lihat Habil doanya didengar, iri, jengkel, akhirnya membunuh. Saudara-saudara Yusuf itu juga iri, berusaha membunuh. 120 menteri plus 2 perdana menteri di kerajaan Babel itu iri sama Daniel. Atasnya Daniel itu orang buangan, bukan pribumi, orang buangan kok malah diberi kedudukan tinggi, iri. Dan akibatnya merencanakan mau membunuh. Ini perbuatan daging ini, hawa nafsu ini, iri hati, amarah. Amarah. Apa-apa sidik marah, apa-apa sidik jengkel. Amarah itu juga termasuk perbuatan daging. Kita harus bisa mengendalikan nafsu amarah itu. Pepatah dunia saja bilang orang marah lekas tua. Pengen awet nom apa pengen cepet tua. Nah, pengen cepet tua ya apa-apa marah. Tapi orang yang pengen awet muda, kita bisa mengendalikan nafsu marah. Apalagi yang termasuk perbuatan daging, kepentingan diri sendiri. Egoisnya luar biasa. Mementingkan kepentingan diri sendiri. Percideraan, laku cidro, ya, roh pemecah, senenge ngadu domba, ya, tumbak cucuan, ya, cari berita apa disampaikan sana sini yang menimbulkan perpecahan. Ini perbuatan daging, kedengkian. Dengki, kemabukan, mabuk. Mabuk di sini artinya luas, tidak hanya mabuk minuman keras. Bisa mabuk harta, bisa mabuk kedudukan, ya. Ambisi yang berlebihan itu kemabukan. Pesta pora ini orang yang suka pungno, orang iso ngerem nafsunya itu, ya, pesta porai pungno, ya, selamanya enggak punya apa-apa, karena selalu dihabiskan, iya. Terus terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu supaya seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, sapa wae sing nglakoni perbuatan daging tadi, hawa nafsu tadi, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lah nek ndak bisa dapat bagian kerajaan Allah, kerajaan mana? Di alam kekekalan besok tidak ada alam ketiga, adanya surga atau neraka. Kalau dia enggak dapat bagian dalam alam surga, ya alam neraka. Dan dia akan jadi bahan-bahan permainan si iblis di dalam neraka. Itulah yang dimaksud dengan iblis, ular itu makan debu. Itu artinya rohani. Pengertiannya adalah jangan jadi orang Kristen yang nuruti hawa nafsu. Ketika kita hidup menuruti hawa nafsu, keinginan daging, saudara menjadi seterunya Allah dan kita menjadi mangsanya si ular, mangsanya si iblis dan tidak mendapat hidup yang kekal. Mari kita tidak usah ngoreksi orang lain, nanti tidak malah tukar padu. Ada lebih baik kita koreksi. Sudahkah saya hidup menurut pimpinan firman dan roh? Atau sebaliknya,
Kita masih hidup menuruti hawa nafsu. Ya, ada daftar tentang kehidupan menuruti daging hawa nafsu tadi di Galatia 5, 19-21. Coba teliti, cocokkan dalam hidupmu, di bagian mana kita masih melakukan. Dan mari kita minta pertolongan Roh Kudus, supaya saudara dan saya tidak lagi hidup menuruti keinginan hawa nafsu, keinginan daging, supaya saudara tidak menjadi mangsa dari si ular. Amin. Kita tundukkan kepala, kita nyanyi satu nyanyian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Inilah doa, inilah permohonan kami Tuhan. Peganglah tanganku. Aku sadar bahwa aku manusia, masih terdiri dari daging dan darah, yang masih banyak ditandai dengan kekurangan dan kelemahan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Kami rapuh Tuhan, kami gampang jatuh, kami gampang dijegal oleh kuasa gelap. Karena itu kami butuh bimbingan pertolongan dari firman dan Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada sumber kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah Tuhan, kalau selama ini masih terselip dalam diri kami keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan. Roh Kudus bantu tolong kami, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran, meninggalkan keinginan daging dan hawa nafsu, supaya kami tidak menjadi mangsa dari si iblis, si setan. Ketika kami lahir kembali, ketika kami hidup dalam kebenaran, maka si jahat tidak dapat menjamah, karena Tuhan membentengi, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Tidak ada pengumuman lain, bantu doa terus untuk pembangunan rumah Tuhan supaya Tuhan mengadakan, menyediakan, mencukupkan sampai bisa selesai. Puji Tuhan. Doakan juga untuk pengerja kita, yaitu Mas Yuda yang temporary harus opnam karena gangguan. Ada sinusitis di hidungnya sehingga mempengaruhi pandangan mata. Kita doakan supaya mujizat Tuhan terjadi, sehat, sembuh, dan bisa melayani Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Dan sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing. Doakan jemaat yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, persoalan dia akan pulang, kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu yang tani, ternak, dagang, wira swasta, bekerja apapun yang halal. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada orang Kristen yang melarat dan kekurangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbanan anak-anakmu yang dikorbankan, tatangan, sukarela, perpuluhan, nazar, buah sulung, persembahan untuk pembangunan, menilai, mencatat, dan memberkati. Lipat ganda. Doakan untuk Yehuda, Engkau beri kesehatan, kesembuhan, total, sempurna, supaya bisa kembali mengabdi, melayani Engkau. Marilah saudara kita pulang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Roh Kudus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.